Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjut lagi ya. Kita akan belajar tentang kesetimbangan sekarang ya. Reaksi kesetimbangan heterogen terdapat pada. Heterogen berarti apa? Fasanya beda. Fasa atau wujud beda. Ada berapa macam wujud? Macam-macam wujud. Itu apa? Ada padat atau solid, cair, cair atau liquid, ada gas atau G, dan larutan atau aqueous. Yang beda mana yang beda? Ini ya, karena ini semua sama. Baik, suatu reaksi dikatakan setimbang jika ya, ciri kesetimbangan ya, ciri reaksi kesetimbangan. Yang pertama, dalam ruang tertutup. Bersifat reversible dulu. Bersifat reversible atau dapat balik ya, dapat balik. Kemudian dalam ruang tertutup. Kemudian laju ke kanan sama dengan laju ke kiri. Kemudian bersifat dinamis. Ya. Artinya apa bersifat dinamis? Secara makro reaksi sudah berhenti, tapi secara mikro reaksi terus berlangsung. Ini yang penting ya. Ya, berarti jawabannya adalah ini terjadi seleksi salah ya. Kemudian berhenti. Reaksi apa yang berhenti? Mikro apa makro? Salah juga. Ruang terbuka salah. Ini juga salah. Berarti adalah yang E. Nomor 13. Suatu reaksi kimia berada dalam persamaan reaksi. Nah, ini nilai Kp itu apa? Kp adalah tekanan parsial produk pangkatkan koefisiennya per tekanan parsial reaktan pangkatkan koefisiennya. Tapi ini hanya berlaku untuk gas. Berarti ini yang gasnya doang ya. Ini gas, produknya gas. Ini gas, ini gas. Berarti hanya melibatkan CO2, SO2 dan O2. Yang kanan yang CO2-nya. Itu yang D ya. Kemudian nomor 14, jika konsentrasi gas oksigen diperbesar, maka keseimbangan akan, nah ingat ya, konsentrasi oksigen itu sebagai apa? Reaktan. Sementara Nia adalah sebagai produk. Berarti konsentrasi reaktan diperbesar, maka geser ke arah produk atau kanan. Oksigen adalah reaktan. Ya, maka reaksi bergeser ke arah produk. Berarti yang ke arah kanan. Baik, kemudian yang nomor 15. Bentar. Kalau misalkan ini reaktan enggak ya? Ini enggak mungkin. Ke arah HCl. HCl itu dia sebagai reaktan, berarti enggak mungkin. Mengurangi konsentrasi H2O. H2O itu dia di produk di kanan. Jadi kalau dia berkurang, ya berarti harusnya kan bertambah dia ya, karena dia geser ke kanan. Salah. Kemudian nomor 15, jika suhu dinaikkan pada volume tetap akan menyebabkan jumlah gimana? Suhu dinaikkan berarti nado tuso. Jadi naik ke endo, turun ke exo. Suhu dinaikkan maka geser ke kanan ya. Ini reaksi apa ini? Endoterm ya. Reaksi. Ntar ini geser dulu ya. Reaksinya
reaksi endoterm ke kanan. Endoterm ke kanan. Tahu dari mana? Tahu tanda positifnya. Jadi kalau sudah dinaikkan berarti dia geser ke kanan. Suhu naik, geser ke kanan. Nah, berarti apa yang terjadi kalau geser ke kanan? NH3 berkurang, N2 dan H2 bertambah. Nah, berarti iya jawaban ini ya. Kemudian 16, jika pada kesetimbangan bla 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 tekanan sistem diturunkan. Berarti ini tesar kecil ya. Tekanan berbesar geser ke arah koefisien kecil atau tecil kosar. Nah, tekanan sistem diturunkan. Nah, sekarang kita lihat koefisiennya. Di sini koefisiennya ada berapa? 1. Di sini koefisiennya ada 2. Berarti kalau misalkan kita perbesar tekanan, itu perkecil tekanannya, maka geser ke arah koefisien yang lebih besar. Maka geser ke kanan. Geser ke kanan. Kenapa? Karena di kanan koefisien lebih besar. Berarti jawabannya adalah yang ke sisi kanan. Dalam 2 liter ruang tertutup terjadi reaksi kesetimbangan. Jika sebanyak 12 mol gas NH3 reaksi dengan 12 mol gas oksigen yang bereaksi untuk keseimbangan, harga saat seimbang terdapat. Nah ya, biasakan ya diketahui mol NH3 12 mol, mol O2 18 mol, mol N2 sama dengan 4 mol. Volumenya sama dengan 2 liter. Ditanya adalah tetapan keseimbangan. Ya, kita bikin ya. MRS 4 NH3 ditambah 3O2 menghasilkan 2N2 tambah 6H2O. Mula-mula reaksi sisa. Mula-mula berapa? 12 18, ini 0 0. Ini berkurang, ini bertambah. Nah, siapa ini? Ini apa? O2-nya N2 ya. N2-nya berapa? 4 mol. Yaudah, berarti kita cari di sini, ini 4. Ingat ya, ke atas dibagi, ke samping dikali. 4 bagi 2 2 kali 6 berapa? 12 ya. 4 bagi 2 2 kali 3 6. 4 bagi 2 2 2 kali 4 8. Berarti ini berapa? 4. Ini 12. Ini 12. Maka panjang nih ya. Maka nilai KC-nya sama dengan konsentrasi N2 pangkat 2 dikali H2O pangkat 6 per NH3 pangkat 4 dikali O2 pangkat 3. Berarti N2 nya berapa tuh? N2 nya kan 4 ya. 4 dibagi volumenya 2 pangkat 2 dikali H2O nya 12 per 2 pangkat 6. Bener ya, pangkat 6 ya. Per ini 4 per 2 pangkat 4 12 per 2 pangkat 3. Nah, ini angkanya bagus nih, sama ya. Ini 4 per 2, ini 4 per 2. Ini 2, ini 4. Nah, gini caranya, ini habis, ini tinggal sisa pangkatnya 2. Ya, jadi kalau pangkat dibagi itu dikurang. 4 kurang 2 atau 2. Nah, ini juga sama angkanya, tapi di sini 6, sini 3. Maka ini habis yang bawah karena lebih kecil. Ini tinggal sisa 3 karena 6 kurang 3 adalah 3. Artinya yang tersisa adalah ini yang atasnya 12 per 2. 12 per 2 berapa? 6. 6 pangkat 3 per 4 per 2 berapa? 2. 2 pangkat 2. Berapa? Atau gini aja. 6 pangkat 3 per 2 pangkat 2. Berarti berapa nih? 6 pangkat 3 berapa? 6 kali 6 kali 6.
6 gini ya, kalau perlu repot susah, 6 kali 6 kali 6 per 2 kali 2. Nah ini 6 bagi 2 3, 6 bagi 2 3 juga, 3 kali 3 9, 9 kali 6 54. Kemudian yang nomor 18, dalam bejana 2 liter sebanyak 8 mol amonia terurai sebesar 25%. Nih ya. Ini nggak ngaruh ya kalau nyari KP. Mol adalah diketahui molnya 8 mol, alfanya 25%. Kemudian jika besarnya tekanan total gas-gas pada saat ini adalah T total, PT nya adalah 5 atm. Ditanyakan apa? KP nya. Baik, sekarang kita dari sini kita mendapatkan kan ini mol mula-mula ya. Kan alfa sama dengan mol terurai dibagi mol mula-mula. Sehingga jadi mol terurai sama dengan alfa dikali mol mula-mula. Berapa alfanya? 25/100 dikali mula-mula berapa? 8. Berapa tuh? 25/100 kali 8. 25/100 dikali 8, 2 mol. 2 mol ya. Nah setelah itu kamu bisa bikin persamaannya. 2NH3 menghasilkan N2 tambah 3H2. Mula-mula reaksi sisa. Mula-mula berapa? 8. Ini 0, ini 0. Ini berkurang, ini bertambah. Kemudian di sini reaksinya adalah 2 mol. Nah, udah kita cari yang lainnya. Berarti kan 2 dibagi 2. Oh, sama ya. Kalau koefisien sama dengan jumlah molnya, maka ya nilainya sama, akan sama semua. Berarti kalau di sini 2 koefisiennya, ini 2 berarti ini 1 nih. Kenapa? Karena koefisiennya 1. Ini juga 3. 8 kurang 2 adalah 6. Ini 1, ini 3. Nah, ini kita jumlahkan mol totalnya sebesar mol total, N total. N totalnya berapa? 6 tambah 1 tambah 3 berapa? 10 ya. 10 mol. Nah, setelah itu kita cari panjang ya. Cari tekanan parsial. Tekanan parsial NH3 adalah mol NH3 6 dibagi 10 dikali tekanan total di 5. Jadi berapa nih? 2 atm. Maka tekanan parsial N2 nya menggunakan perbandingan molnya ya, atau mau rumus juga nggak apa-apa. 1/10 kali 5 berapa jadinya? 0,5 atm. Tekanan parsial H2 adalah 3/10 kali 5 berarti 1,5 atm. Benar ya? Sebentar. Ini kayaknya ini bukan 2 ya, tapi 3. Ini harus kalau jumlahnya harus 5 ya, nggak boleh beda. Nah, maka kalau ketika kamu jumlahkan ternyata nggak 5 totalnya, maka berarti ada yang salah gitu. Nah, kan KP rumusnya apa? Tekanan parsial produk berarti N2 pangkatkan koefisiennya kali tekanan parsial H2 pangkatkan koefisiennya per tekanan parsial NH3 pangkatkan koefisiennya. Berapa jadinya? N2 nya kan 0,5 dikali H2 nya 1,5 pangkat 3 per 3 pangkat 2. Berapa jadinya? 0,5 1,5 pangkat 3 1,5 pangkat 3 3,375 dikali 0,5 dibagi 3 kuadrat berapa? 9 ya, bagi 9. Jadi 0,1875 atau 1,875 dikali 10 pangkat min 1 gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang A.
Ya, panjang nih ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor. Jika nilai tetapan keseimbangan KC untuk reaksi berikut adalah, maka besarnya tetapan keseimbangan reaksi. Nah, kita fokus ke salah satu aja lah. Misalkan di sini NO-nya 2. Nah, dia di kanan, di kiri ada kanan sekarang, dan itu 1. Berarti gini. Berarti ini adalah dibalik. Tadinya di kiri ke kanan, balik berarti kan. Kemudian dibagi 2. Ya. Sekarang tadinya dibalik, dibagi 2 ya. Kenapa? Karena setelah dibalik dia jadi 1 koefisiennya. Berarti jadinya K sama dengan 1/. Kalau dibagi berarti akar ya, 1/, akar 16. Berarti 1/, berapa akar 16? 4. 1/4 berarti 0,25. 0,25. Oke, yang terakhir adalah nomor 20. Dalam 1 liter, dalam 1 ruangan 1 liter dimasukkan X mol NH3 sehingga terurai menurut reaksi. KC-nya 27. Nah, ini banyak yang salah di sini. Saat keseimbangan terdapat 2 mol nitrogen. Baik. Jadi gini. 2NH3 menghasilkan N2 tambah 3H2. KC-nya 27. Bikin mula-mula reaksi sisa. Ingat ya, mula-mulanya ini berapa katanya? X mol. Ini X. Ini 0 kalau produk ya. Saat keseimbangan terdapat 2 mol nitrogen, berarti di sini 2 mol. Nilai X yang tepat adalah, kita cari. Nah, gimana caranya? Caranya ya seperti biasa ya, kita naikin aja. 2 naik ke atas jadi 2. Berarti di sini berapa nih? 2 bagi 1 kali 3, 6. 2 bagi 1 kali 2, 4. Berarti ini X min 4. Ini berapa? 6. Oke ya, betul. Berarti jadinya nanti KC-nya konsentrasi N2 pangkat 1 kali konsentrasi H2 pangkat 3 per konsentrasi NH3 pangkat 2. KC-nya berapa? 27. N2-nya X min 4, X min 4 per 1 ya. Kalau sebenarnya kalau per 1 nggak usah ya, cuman nanti kalau ada soalnya yang ada volumenya maka dihitung. Salah ya, kebalik ini. Bener ya. Nah, enggak, ini angkanya ya. Nah, 2 per 1 pangkat 1, 6 per 1 pangkat 3 per X min 4 per 1 pangkat 2. Nah, berapa nih? 27 sama dengan 2 pangkat 2 per 1, 2 pangkat 1, 2 ya. 6 pangkat 3 berapa? Berapa? 6 kali 6 kali 6 kali 6 per X min 2 min 4 pangkat 2, X min 4 dipangkatkan 2. Nah, kemudian kita kali silang ya. Kali silang. Jadinya nanti X min 4 pangkat 2. Aduh, bentar. X dikurang 4 pangkat 2 sama dengan 2 kali 6 kali 6 kali 6, atau berapa langsung saja lah. 2 kali 6 kali 6 berapa? 2 kali 6 kali 6 kali 6, 432. 432 per 27 berapa tuh? X min 4 pangkat 2 sama dengan bagi 27, 16. Ya, supaya hilang supaya hilang angka kuadratnya, berarti kita akarkan ya. Akarkan. Diakarkan. Berarti jadinya nanti X min 4 kuadrat sama dengan 16 diakarin. Nah, jadi nanti yang kuadratnya dihilangkan kuadratnya. Jadi X min 4 akar 16 berapa? 4. Berarti X sama dengan 4 tambah 4. Berapa jadinya? 8. Jumlahnya yang 8. Ya, situ saja mungkin ya yang bisa kita bahas ya. Semoga
memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.